액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Maisya Aulia Wahyudi, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 4 tentang rehabilitas instrumen penelitian. Rehabilitas instrumen merujuk pada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Ide pokok dalam konsep rehabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Rehabilitas berasal dari kata reliability, yang sama artinya dengan istilah konsistensi atau stability or consistency dan dapat dipercaya. Kata rehabilitas adalah kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah reliable. Instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu subjek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang sama, meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Menurut Allen dan Yen pada tahun 1979 menyatakan bahwa sebuah tes dinyatakan reliable jika skor-skor yang diperoleh dari pengguna instrumen tersebut mempunyai tinggi dan nilai atau skor sesungguhnya yang dimiliki oleh subjek penelitian. Selanjutnya, reliabilitas juga dapat dinyatakan sebagai koefisien korelasi antara dua skor yang dapatkan dari dua instrumen yang paralel. Jika hasil pengukuran dengan instrumen mendekati keadaan sebenarnya dari subjek, maka instrumen dinyatakan variabel. Adapun 3 metode dasar untuk mengestimasikan koefisien reliabilitas, yaitu pendekatan tes ulang atau test range, pendekatan bentuk, paralel atau parallel form, dan juga pendekatan konsistensi internal. Ketiga metode tersebut secara umum akan memberikan perbedaan perkiraan atau estimasi dari R(X)Y kali R(X)Y adalah nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa reliable suatu instrumen penelitian. Adapun pendekatan tes atau red test, pendekatan tes digunakan dengan menggunakan soal tes yang sama seberapa 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah kelompok yang sama. Jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak 2 kali. Jadi untuk mengestimasi reliabilitasnya digunakan instrumen yang sama, respon atau subjek penelitiannya sama, tetapi waktu tesnya dibuat berbeda. Alasan digunakan metode ini adalah karena instrumen yang reliable pasti akan cenderung menghasilkan skor nilai yang sama jika diberikan 2 kali kepada responde atau subjek penelitian. Pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang keduanya saling paralel. Pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang kedudukannya saling paralel atau setara. Artinya, tes yang akan diestimasi reliabilitasnya harus mempunyai paralelnya, yaitu tes lain yang jumlahnya itemnya sama, setara, dan tentunya mempunyai tujuan sama. Dengan bahasa yang setara dapat dikatakan bahwa seorang peneliti harus mempunyai 2 instrumen kembar jika ingin menggunakan tipe pendekatan paralel dalam mengestimasi reliabilitas instrumennya. Pendekatan konsisten dan internal. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja atau single trial administration. Karena hanya menggunakan tes sebanyak sekali,
saja, maka hanya dibutuhkan satu instrumen dalam pendekatan tipe ini. Kelemahan dalam tipe sebelumnya dapat dihindari. Tujuan dari pendekatan rehabilitas kontensi adalah untuk melihat kontensi antara butir dan item soal dengan bagian lain atau dengan tes keseluruhan. Berikut adalah teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan kompetensi internal, yaitu pembelahan cara random. Cara random dilakukan pada instrumen dengan item soal yang homogen. Caranya dengan memberikan nomor undian kepada masing-masing butir soal dan dibagi menjadi dua bagian secara acak untuk menentukan item mana yang berada pada belahan pertama dan item mana yang berada pada belahan kedua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dan saya akan meneruskan materi dari Maisha. Berikut ini adalah teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Pembelahan gasal genap. Cara gasal genap dilakukan dengan membelah item soal ke dalam dua kelompok berdasarkan nomor soalnya. Butir dengan nomor gasal menjadi belahan pertama, sedangkan butir dengan nomor genap menjadi belahan kedua. Selanjutnya, di sini ada teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Pembelahan match random atau subset. Langkah pertama dalam menggunakan metode ini adalah menentukan taraf, kesukaran item, serta korelasi item dengan skor total tesnya terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap butir soal dalam tes diposisikan pada posisi tertentu berdasarkan nilai indeks kesukaran, item, P, dan koefisien korelasi antara item O yang bersangkutan dengan skor tes atau RIX. Selanjutnya ada cara mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Ada formula Sperman-Brown atau belah dua. Formula Sperman-Brown digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan dua belahan yang paralel. Formula ini bisa ditetapkan pada instrumen tes yang skor-skor itemnya dikotomi ataupun tidak dikotomi. Koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi dua hasil skor dalam kedua belahan yang terbentuk. Selanjutnya, ada rumus Rulon. Rulon memberikan formula untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki varian yang sama, perbedaan skor atau nilai, dan kedua hasil pembelahan tes akan memiliki distribusi perbedaan skor dengan varian. Berdasarkan angka dipengaruhi oleh varian error dari masing-masing belahan. Karena varian error dari tiap belahan menentukan varian error keseluruhan tes, maka varian error tes bisa diestimasi melalui besarnya perbedaan skor di antara dua belahan tersebut. Selanjutnya ada koefisien alfa A. Penggunaan formula Sperman-Brown dapat dilakukan dan menghasilkan reliabilitas yang akurat jika hasil pembelahannya bersifat paralel. Apabila asumsi paralel tersebut tidak yakin dipenuhi, maka dapat digunakan koefisien A atau Cron-Base. Akan tetapi, harus memenuhi asumir ekuivalen. Jika tidak, maka menghasilkan estimasi reliabilitas yang tidak akurat juga. Artinya, bisa jadi reliabilitas instrumen sebenarnya lebih tinggi dan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, jika diperoleh reliabilitas yang rendah, maka bisa jadi sebenarnya reliabilitasnya lebih tinggi dari itu. Ditemukan hasil reliabilitas yang rendah dimungkinkan hanya karena tidak terpenuhinya asumsi R ekuivalen. Jika diperoleh hasil koefisien reliabilitasnya tinggi, maka bisa jadi reliabilitasnya lebih tinggi dari itu. Selanjutnya, koefisien alfa A. Penggunaan formula Sperman-Brown dapat dilakukan dan menghasilkan reliabilitas yang akurat jika hasil pembelahannya bersifat paralel. Apabila asumsi paralel tersebut tidak yakin dipenuhi, maka dapat digunakan koefisien A atau Cron-Base.
Akan tetapi harus memenuhi asumir ekuivalen. Jika tidak, maka akan menghasilkan estimasi rehabilitas yang tidak akurat juga. Artinya, bisa jadi rehabilitas instrumen sebenarnya tidak tinggi dan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, jika diperoleh rehabilitas yang rendah, maka bisa jadi sebenarnya rehabilitasnya lebih tinggi dari itu. Ditemukan hasil rehabilitas yang rendah dimungkinkan hanya karena tidak terpenuhinya asumsi R ekuivalen. Jika diperoleh hasil koefisien rehabilitasnya tinggi, maka bisa jadi rehabilitasnya lebih tinggi dari itu. Selanjutnya ada koefisien alfa atau formula Cronbach. Pembelahan tes tidak selalu harus dibagi menjadi dua. Pembelahan bisa dibuat menjadi 3 belahan, 4 belahan, dan seterusnya. Bahkan belahan tes bisa dibuat sebanyak butir soal dalam tes tersebut. Dengan kata lain, setiap belahan hanya berisi 1 butir sakal saja. Belahan-belahan yang dihasilkan sebaiknya paralel satu dengan yang lain atau tidak dapat memenuhi asumsi R ekuivalen. Selanjutnya ada formula Coder-Rickson. Jika suatu tes mempunyai jumlah item soal yang tidak terlalu banyak, pemberian skornya dengan dikotomi, maka pembelahan tes menjadi 2 bagian cenderung akan menghasilkan bagian yang tidak setara. Akan tetapi, jika dilakukan pembelahan yang lebih banyak, akan mengakibatkan jumlah item dalam sub-belahan menjadi sedikit. Hal ini bisa mengakibatkan estimasi rehabilitasnya menjadi tidak akurat. Oke, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.